Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqdari. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Besar Darul Muttaqin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita haturkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, terutama nikmat yang berupa kesehatan zahir dan kesehatan batin, juga nikmat yang berupa kesempatan dan lebih-lebih nikmat iman Islam, yang sehingga kita pada saat ini dapat melaksanakan salat Jumat bersama-sama di Masjid Besar Darul Muttaqin ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah dan limpahkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi yang sangat kita harap-harapkan syafaatnya, yang sangat kita harap-harapkan pertolongannya kelak di hari kiamat. Semoga kita yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau, yang mana ajaran beliau diteruskan dan diwariskan kepada al-ulama warathatul anbiya. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang sehingga akan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, kami berwasiat khususnya kepada pribadi kami sendiri dan bersama-sama para jamaah salat Jumat sekalian, mari kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah, baik itu berupa zahir dan berupa batin. Semoga dengan ketakwaan yang kita miliki bersama-sama, dengan kualitas ketakwaan yang kita miliki bersama-sama, kita dijadikan oleh Allah orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang termasuk bahagia, selamat di dunia, lebih-lebih bahagia dan selamat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita perhatikan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, baik ketika kita di rumah ataupun di tempat kerja, di pasar, di sawah, di perjalanan. Mari kita perhatikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita
berprofesi sebagai abdi negara ataupun sebagai wira swasta, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai sopir, sebagai ojol, bahkan tukang becak, dan bahkan ketika kita berprofesi sebagai ustadz dan kiai pun kita harus tetap memperhatikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pengertian dan definisi takwa? Para sahabat, para tabi'in, para ulama berbeda pandangan tentang definisi takwa. Tetapi para ulama kebanyakan mengatakan at-taqwa wa ibaratun an imtithali awamirillah wajtinabi tawahihi zahiran wa batinan ma'astish'ari ta'zimi lillah warrahbati wal khasyati minallahi ta'ala. Kebanyakan para ulama mendefinisikan takwa bahwa takwa itu ibarat menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, baik perintah dan larangan itu bentuk zahir seperti salat, seperti puasa, seperti haji dan lain sebagainya, ataupun perintah itu berbentuk batin yang ditujukan kepada hati kita semua. Karena hakikatnya perintah dan larangan itu ditujukan kepada jasad kita dan juga kepada hati kita. Perintah Allah untuk kita, jasad kita, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Dan larangan untuk hati kita, yaitu dan perintah untuk hati kita. Ketika sholat kita diperintahkan oleh Allah supaya kita khusyuk dalam beribadah, supaya kita ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah. Beribadah adalah dimensi untuk jasad kita, beribadah untuk jasad lahir kita. Ketika beribadah mukhlishina lahuddin, hati kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana definisi takwa itu sendiri, bahwa kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, baik itu yang berbentuk zahir ataupun yang berbentuk batin. Larangan bagi jasad kita mungkin diistilahkan, kata orang Jawa, dilarang untuk melakukan molimo. Tetapi ada larangan untuk hati kita, bahwa ketika kita beribadah diharamkan, dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Kita ketika beribadah ada unsur riya, ada unsur sum'ah di dalamnya. Maka dari itu kesempurnaan takwa itu, di samping kita menjalankan dan menjauhi larangan Allah secara zahir, tetapi juga secara batin. Di samping itu ketika kita menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah, harus disertai dengan rasa mengagungkan kepada Allah, ma'astish'ari ta'zimi lillahi ta'ala. Disertai ketika kita menjalankan perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah, supaya disertai dengan rasa mengagungkan Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kemudian dari beberapa pendapat para ulama, juga para tabi'in tentang definisi takwa, ternyata semua itu disimpulkan dan bermuara pada zikrullah,
bermuara pada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun dan situasi apapun, pasti kita akan menjalankan perintah Allah dan akan menjauhi larangan Allah. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika kalian telah menyelesaikan salatnya, maka ingatlah kepada Allah baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Artinya apa? Bahwa ingat kepada Allah dalam situasi dan kondisi, baik kondisi kita berdiri, kondisi kita duduk, bahkan ketika berbaring, kita diperintahkan oleh Allah fadhkurullah, supaya kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita banyak mengingat Allah setiap hari, maka secara otomatis kita akan menjalankan perintah Allah dan akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama, saya dan panjenengan semua, kita usahakan memperhatikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan satu manfaat, kita akan mendapatkan satu faedah. Ada beberapa faedah, baik itu faedah secara pribadi untuk kita sendiri, ataupun faedah dan manfaat untuk masyarakat dan bahkan untuk bangsa kita ini sendiri. Untuk manfaat bagi pribadi kita, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 1 dan ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas problem permasalahannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Yang kedua, Allah akan memberikan rizki yang tak terduga-duga. Maka solusi yang paling tepat ketika kalau panjenengan mempunyai masalah seberat apapun, yuk kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita banyak mengingat Allah, dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah tidak harus dengan pakai tasbih. Mengingat Allah tidak harus dengan hitungan. Memang kita menyebut asma Allah, dengan menyebut asma Allah setiap pada sholat misalkan dihitung dengan kalimat subhanallah, subhanallah, itu juga kalimat zikir. Tetapi yang harus kita perhatikan, setelah kita menyebut asma Allah, setelah kita berzikir kepada Allah pada sholat, ada hal yang perlu diperhatikan, implementasi dari kalimat zikir yang kita ucapkan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus tetap ingat kepada Allah baik ketika berdiri, kita duduk, dan ketika kita berbaring. Sehingga dengan kualitas takwa itu, solusi apapun yang menimpa kita, pasti Allah akan menyelesaikannya, dan bahkan Allah akan memberikan rezeki yang tak terduga-duga. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Orang yang takwa, orang yang menjaga takwanya, maka akan bersama Allah di segala waktu dan situasi. Annallaha ma'al muttaqin. Dan orang yang takwa, kedudukannya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu faedah dan manfaat ketika kita secara pribadi bertakwa kepada Allah. Adapun manfaat dan faedah takwa secara umum, jikalau penduduk desa, jikalau penduduk kecamatan,
jikalau penduduk satu daerah iman dan takwa, maka Allah akan mengunjukkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan ahli penduduk desa, andaikan ahli penduduk satu daerah, mereka beriman, kemudian bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, maka kata Allah, aku akan buka kepada mereka keberkahan yang turun dari langit dan juga muncul dari bumi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu secara zahir dan batin. Lalu karena definisi takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tentu kita harus tahu apa saja itu perintah Allah, dan yang paling harus kita ketahui apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita harus tahu itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu hadir di majelis ilmu, majelis taklim yang menerangkan tentang, yang mengkaji tentang perintah Allah dan larangan Allah, baik itu kajian di masjid-masjid ataupun di musola-musola, dan bahkan kalau memungkinkan, kalau bisa jangan sampai jamaah kita, jamaah tahdir, jamaah yasin kosong dari penyampaian kajian ilmu. Sangat eman sekali jikalau ada sekelompok umat kumpul dan di situ hanya kita baca ritual wirid dan zikir, tetapi tidak disertai dengan penyampaian kajian ilmu. Semoga dengan khutbah yang sangat singkat ini, semoga panjenengan terutama pemangku agama, terutama tokoh masyarakat, terutama ketua jamiah yasin dan tahlil, dan ketua takbir, ketua musola, mari kita ramaikan, kita makmurkan masjid kita, musola kita, jamiah kita dengan kajian-kajian ilmu. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat umat manusia. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.